فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكمullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, seperti biasanya hadis yang sudah kita ambil sebelumnya secara terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Besok setaranya hadis yang kelima itu ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, syarahnya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih, halaman 79 disimak. Yang punya kitab, yang tidak punya kitab bisa dengarkan. Fayanbaghi lil mu'min an yataharra wa la ya'jal hatta yattadhiha lahul amr. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk berhati-hati dan memilih, dan jangan terburu-buru hingga benar-benar perkaranya itu jelas. Jadi kalau ada perkara syubhat, itu jangan buru-buru ingin masuk dalam perkara syubhat tersebut. Jangan buru-buru ingin melihat karena penasaran, tapi sabar dulu. Sabar, ditunggu, diteliti, ditelaah sampai benar-benar perkaranya itu jelas itu. Paham ya? Jelas antara haram dan halalnya. Bagaimana caranya? Pertama kata beliau, imma bidirasah wal mutala'ah wal qira'ah sahih. Perhatikan ini yang pertama, biar kita tahu bahwasanya yang syubhat ini biar benar-benar jelas itu halal atau haram itu. Caranya bagaimana? Yang pertama bidirasah, dengan dirasah, mempelajarinya, dipelajari. Wal mutala'ah, ditelaah ulang bagaimana kok bisa samar. Wal qiraah, dan baca. Karena kadang-kala samar menurut sebagian orang, tapi menurut orang yang lain jelas itu loh. Paham ya? Pentingnya yang namanya dirasah, mempelajari. Mungkin samar bagi para pemula, tapi bagi para ulama tidak samar. Perlunya bertanya. Jadi yang pertama tadi, dengan cara apa kita mengetahui syubhat itu biar nampak jelas perkaranya? Pertama bidirasah, dengan pelajari, wal mutala'ah, dan telaah, wal qiraah, dan baca. Yang kedua, wa imma bisu'ali ahli ilm amma ishtabaha alaih. Imma dengan cara bertanya kepada ahli ilm terhadap perkara yang masih tersamarkan padanya. Jadi perkaranya samar, dia kurang faham, kelihatannya dohirnya kontradiksi antara dalil satu dengan dua, misalkan, tanyakan kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Fala yuqdim 'alal mustabihat allati qad takunu muharramatan fayartakibuha aw takunu wajibatan fayudhi'aha. Artinya
maka jangan sekali-kali memberanikan diri. Nekat istilahnya, memberanikan diri atau nekat, yuqdima ala itu artinya memberanikan diri atau dengan ungkapan yang lain nekat masuk dalam perkara-perkara syubhat. Kenapa? Nah, yang bisa jadi syubhat tersebut adalah perkara yang haramkan, akhirnya kamu apa? Akhirnya orang tersebut justru melakukan perkara yang haram. Atau malah justru itu perkara yang wajib yang akhirnya orang tersebut menyia-nyiakannya. Terus bagaimana caranya? Ditanyakan dulu, ditelaah, dipelajari biar sampai perkara itu jelas. Kalau jelas haram tinggalkan, kalau jelas wajib kerjakan. Tapi kalau masih samar-samar, itu minimalnya apa? Nah, kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jadi masih meragukan karena masih samar halal haramnya. Bal yanbaghi lahu at-tasabbut wal inayah was sabr. Penting ini. Bahkan selayaknya bagi orang tersebut untuk tasabbut, mencari kejelasan. Tasabbut itu mencari kejelasannya. Benar enggak ini? Kenapa ya Pak Samar? Wal inayah, dan berhati-hati, perhatian penuh terhadapnya, diperhatikan baik-baik, was sabr, dan sabar. Hatta yattadhiha lahul amru bi talabil ilm wal istihad fil fahsi an hadzal mustabih aw bi su'ali ahli ilm in kana la yastati' takhlis dzalika bi nafsihi wa bi istihadihi. Artinya selayaknya bagi orang tersebut ketika mendapatkan sesuatu yang samar, yang tidak jelas halal haramnya, selayaknya apa? Selayaknya untuk tasabbut. Tasabbut itu mencari kejelasannya, mencari kejelasannya. Wal inayah, berhati-hati atau perhatian terhadapnya, meneliti dan menelaah tadi ya. Was sabr, dan sabar. Hingga apa? Hingga benar-benar nampak jelas perkaranya. Bitalabil ilm, dengan cara mencari ilmu, wal istihad, dan juga bersungguh-sungguh fil fahsi, di dalam mencari. Fahs itu bahas. Al fahsu itu maknanya al bahthu. Dan dia bersungguh-sungguh di dalam mencari an hadzal mustabih, dari perkara yang samar ini. Atau dengan cara yang lain, bisu'ali ahli ilm, dengan tanya kepada ahli ilm. In kana la yastati' takhlis dzalik bi nafsihi. Jika dia tidak mampu, nah barakallahu fiik, berlepas diri dari hal tersebut dengan sendirinya. Maksudnya kalau dia tidak mampu untuk menyelesaikan urusannya perkara syubhat tadi dengan sendirinya, dia bertanya kepada ahli ilm. Paham ya? Karena dengan istihadnya juga enggak mampu, kemudian dengan ilmu yang dia miliki juga kapasitasnya belum sampai sehingga tidak mampu. Nah, itu lebih baik bertanya kepada ahli ilm. Paham ya? Biar nanti nampak jelas mana yang halal, mana yang haram. Kalau haram tinggalkan, kalau halal, nah barakallahu fiik, dikondisikan, dimanfaatkan. Summa qala faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Disimak itu. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa yang berhati-hati menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan, mensucikan agamanya dan kehormatannya. Karena kehormatan seorang itu, kalau belum pernah tercoreng dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mencoreng harga dirinya, itu akan nampak indah di hadapan manusia. Tapi kalau orang ini walaupun nampaknya bagus, sebagus apapun, seindah apapun pakaian yang dia pakai, tapi kalau dia sudah tercoreng kehormatannya, dia akan nampak buruk. Paham ya? Dia akan apa? Nampak buruk. Pantunnya Zam, minal lu'mi. Naam, idzal mar'u lam yudnis min al-lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Apabila seseorang itu tidak mencoreng kehormatannya dengan perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, perbuatan cacian atau yang semisalnya, fa kullu rida'in yartadihi jamilu, maka semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Semua pakaian yang dia pakai nampak indah. Walaupun pakaiannya sederhana, walaupun pakaiannya tidak baru. Karena dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Tapi kalau harga dirinya sudah rusak, kehormatannya hancur, paham ya? Misalkan dia seorang alim, seorang muhaddis, tapi misalkan dijumpai dia apa? Mabuk, misalkan minum khamr, atau misalkan dia justru makan minum sambil berjalan, itu kan hancur muruahnya kan? Hancur muruahnya, hancur kehormatannya. Nah, pakaian sebagus apapun, seindah apapun, karena sudah tercoreng harga dirinya, itu nampaknya buruk. Bisa dipahami ya? Tapi kalau harga dirinya
terkondisikan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, itu pakaian walaupun sederhana pakaiannya, walaupun pakaiannya itu harganya murah, walaupun tidak baru, itu akan nampak indah. Paham ya? Nah, karena kembali ke orangnya, bukan semata-mata pakaiannya. Nah, ini lihat ini. Maknanya ay ittaqaha wa hadzaraha hatta yatabayyana amruha. Orang tersebut waspada, berhati-hati terhadapnya. Paham ya? Hingga benar-benar nampak perkaranya. Wa hadza minal bara'ah li dinihi wa li 'irdihi. Maka hal tersebut, perbuatan tersebut merupakan bentuk apa? Bentuk mensucikan, membersihkan untuk agamanya dan kehormatannya. Hatta la yusab 'irduhu wa la yuntahak. Tujuannya kenapa kok dijaga agama dan kehormatannya? Tujuannya apa? Hingga tidak dicaci maki kehormatannya dan juga tidak dirusak. Paham ya? Nah, dihancurkan, yuntahak, dirusak, dihancurkan. Jadi tujuannya itu. Kalau terjaga agamanya, terjaga kehormatannya, itu tidak akan dicaci maki dan juga tidak akan dirusak, dihancurkan orang lain. Wastabra li dini, akhirnya dia pun apa? Membersihkan, mensucikan terhadap agamanya hatta la yaqa' fil haram, hingga dia tidak terjatuh dalam perkara yang haram, au fi tadyi'il wajib, hingga dia tidak terjatuh dalam perkara apa? Menyia-nyiakan perkara yang wajib. Mafhum? Perkara syubhat, hati-hati. Faman waqa'a bis syubhat, sudah tahu syubhat mah justru dia apa? Penasaran, akhirnya malah masuk dalam syubhat dia. Faman waqa'a bis syubhat, maka barang siapa yang masuk terjatuh dalam perkara syubhat, bi antaraka ba'dal awamir aw irtakaba ba'dan nawahi, dengan catatan bentuknya apa? Dia meninggalkan sebagian perintah Allah Ta'ala dan mengerjakan sebagian larangan, allati istabaha amruha, yang belum jelas, yang masih samar perkaranya, alaih, di hadapannya, jarrahu hadza, maka perbuatan dia ini akan menghantarkan dia ilal wuqu' fil haram, ilal wuqu' fil haram, akan menghantarkan dia untuk terjatuh pada perkara yang haram. Jadi jangan bermodalkan penasaran coba, jangan. Kalau perkaranya samar, belum jelas apa haram, belum jelas halal haramnya, baik itu dalam masalah makanan, masalah minuman, komposisinya enggak jelas misalkan, meragukan, itu minimalnya mencari yang jelas. Paham ya? Jangan penasaran akhirnya terjatuh dalam perkara yang haram. Paham ya? Atau dalam muamalah transaksi jual beli offline online kok meragukan, itu minimalnya tinggalkan, minimalnya. Jangan karena ini kan masih ada ihtimal ini, ihtimal itu, kalau meragukan tinggalkan. Itu lebih selamat. Karena apa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim, inna ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan Allah telah haramkan riba. Berarti jelas jual beli itu yang halal bagaimana, jelas. Paham ya? Kemudian riba itu jelas bagaimana bentuknya. Kalau samar antara ini halal atau haram ya, riba atau bukan ya, itu minimalnya. Kalau takut jangan malah penasaran masuk, tapi apa? Menjauhi. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralih pada perkara yang tidak meragukan dirimu, itu lebih selamat. Kita lihat di sini, barakallahu fiik. Wa li hadza qala waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Wa fil lafdzil akhar yushiku an yaqa'a fil haram. Hampir-hampir dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karena yusik ini ausaka yusiku, kalau dalam ilmu nahwu nanti maksudnya af'al muqarabah. Af'al muqarabah, fi'il yang menunjukkan makna qurb, hampir-hampir. Paham ya? Insyaallah kita pelajari nanti. Naam, dalam af'al muqarabah. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fi, perkara yang haram jelas, yang halal jelas, yang samar-samar, yang dikenal syubhat, mustabihat. Nah, barakallahu fi, itu lebih baik waspada dan berhati-hati. Paham ya? Jangan sampai penasaran masuk ke dalamnya ternyata haram. Paham ya? Nah, ditunggu dulu dengan cara ditelaah, dipelajari atau tanya kepada ahli ilmu biar benar-benar jelas. Wa misalu yadul ala hadzal ma'na, dan contoh ini menunjukkan atas makna tersebut. Fa inna irtikabas syubhat wasilatun ilal wuqu' fil haram. Dikarenakan sesungguhnya melakukan atau mengerjakan perkara syubhat itu sebagai wasilah, perantara ilal wuqu', yang menghantar kepada apa? Jatuhnya dia fil haram, ada perkara yang haram. Li'annahu yud'iful qalba wa yud'iful imana fayatasahalu faina idzin fayaqa'u fil haram. Dikarenakan perbuatan tersebut
Perbuatan apa tadi? Perbuatan melakukan perkara syubhat, ya kan? Mengerjakan perkara syubhat, perkara yang samar, itu akan melemahkan hati dan melemahkan iman, akhirnya bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan, na'am barakallahu fiik, dan terjatuhlah orang tersebut dalam perkara yang haram. Jadi orang kalau bermudah-mudahan perkara syubhat, perkara yang samar, dia bermudah-mudahan masuk di situ, itu justru mengkhawatirkan dirinya, khawatir nanti justru perkara haram yang dia lakukan. Li'annahu idza akhadha bisyubhat dha'afatul quwwah allati fi qalbihi fi irtikabil maharim. Lihat ini. Dikarenakan apabila dia mengambil perkara syubhat, maka kekuatannya telah lemah di dalam hatinya. Nah, barakallahu fiik, dengan apa? Nah, pada perbuatan dia melakukan perkara yang haram kan tadi. Li'anna syubhat hajiz wal munkarat hajiz. Dikarenakan syubhat itu adalah pemisah. Dan perkara mungkar juga pemisah. Paham ya? Sehingga kalau orang tidak berhati-hati, bermudah-mudahan dengan perkara yang dipisahkan, yang dilarang tadi itu barakallahu fiik, dia akan masuk ke dalamnya yang ujung-ujungnya bermudah-mudahan dengan perkara yang haram yang lainnya. Nah, makanya sebagian para ulama sampai memberikan contoh itu, pelaku bid'ah itu ketika datang hujah di hadapannya enggak segera tobat dan meninggalkan kebid'ahan, akan melahirkan kebid'ahan yang lain seringnya. Jadi pahami? Jadi kebid'ahan sudah jelaskan ini bid'ah, ini haram enggak boleh, tapi dia enggak segera kembali. Dia justru senang dengan kebid'ahannya. Ini akan melahirkan kebid'ahan yang lain seringnya. Mafhum? Juga mirip di sini, kalau orang terbiasa dengan perkara syubhat, perkara yang mungkar, itu cepat atau lambat dia akan terbiasa dan bermudah-mudahan. Paham ya, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya, kita lihat. Fa idza irtakabaha wa tasahala biha, maka apabila dia telah melakukan atau mengerjakan para syubhat, perkara mungkar tadi dan bermudah-mudahan dengannya, tasahala ba'da dzalik birukubil haram, Allahu musta'an. Akhirnya orang tersebut pun apa? Bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Wa dha'fal imtina' alladhi fi qalbihi, dan mulai lemahlah imtina'. Apa imtina' ini? Sesuatu yang menghalang-halangi di dalam hatinya. Paham ya? Faktor yang melarang di dalam hatinya itu sudah mulai lemah lagi. Jadi pahami? Naam. Ad'afahu, yang membuat lemah apa? Ta'atihi al-mustabihat. Yang membuat lemah hatinya adalah ta'atihi al-mustabihat, perbuatan dia mendatangi perkara-perkara syubhat. Jadi kalau orang sering mendatangi perkara syubhat, itu hatinya akan lemah nanti. Enggak bisa lagi memisahkan mana yang halal dan haram. Yang akhir bermudah-mudahan dan terjatuh pada perkara yang haram wal iyad billah. Ibaratnya apa? Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yaqa'a fi. Dipermisalkan seperti apa? Seperti pengembala kambing yang mengembala hewan gembalanya itu, atau hewan atau kambingnya itu. Ya, pengembala kambing yang mengembala hewan yang dia gembala tadi. Di sekeliling apa? Wilayah larangan orang. Pekarangan orang lah istilahnya ya. Di pekarangan orang yang biasanya pekarangan orang itu kan hijau. Ada yang hijau, dikasih pagar. Nah, dia sengaja, seakan-akan dia sengaja apa? Mengembala kambingnya itu di dekat pekarangan itu. Cepat atau lambat nanti kalau tertarik, hewan-hewan tadi akan masuk. Paham ya? Akhirnya pemiliknya pun ikut masuk juga dalam perkara yang haram. Milik orang lain kan? Pekarangan orang lain, karena ibaratnya seperti itu. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala yang dia mengembala kambingnya di wilayah larangan. Maksudnya di situ aslinya enggak boleh, tapi dia dekat-dekat situ. Akhirnya masuklah dalam wilayah tersebut. Yusiku an yaqafi, hampir-hampir dia terjatuh masuk di dalamnya. Farra'i, perhatikan itu. Farra'i, maka pengembala, idza ab'ada ra'iyatahu 'anil hima, apabila dia menjauhkan hewan yang dia gembala, dari tempat yang dilarang tadi, sahula alaihi amrus salamah, akan mudah baginya perkara yang bisa menyelamatkan, mudah. Tapi kalau dekat-dekat pekarangan orang yang hijau tanamannya, itu biasanya kambing itu kan tertarik. Yang ujung-ujungnya dia apa? Akhirnya kambing itu akan masuk ke dalam pekarangan, merusak tanamannya, bahkan menghancurkan, bahkan menghabiskan makanannya. Rumput-rumput dihabiskan. Pekarangan orang padahal. Pengembala ini akan mencari enggak biasanya? Mencari, dan ujung-ujungnya ikut masuk juga pada pekarangan orang lain. Paham ya? Wal iyad billah. Nah, jadi ibaratnya kalau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, itu dia akan cepat atau lambat akan masuk juga dalam perkara haram itu. Nah, kita lihat di sini. Wa khaffa 'alaihi khata', dan akan ringan baginya kekeliruan karena jauh dari pekarangan orang. Falau nama aw ghafala bi imkanih an yantabiha qabla an taslila ilal hima. Kalaupun
dia tidur atau lalai, dengan keadaan memungkinkan untuk dia perhatian, nah, sebelum apa? Dengan memungkinkan dia pun akan perhatian kembali sebelum sampai kepada pekarangan area larangan orang tersebut. Karena apa? Jauh. Jadi kalau antum mengembala kambing jauh dari pekarangan orang, kalaupun tertidur, lalai, itu masih jauh kambingnya. Paham ya? Tapi kalau dekat, lihat. Nah, kenapa kok masih jauh? Libuk anhu, karena jauhnya dia di dalam mengembala kambing itu dari pekarangan tadi. Lakin akan tapi mata ra'aha haula hima, kapan dia mengembala kambingnya di sekeliling di wilayah larangan tadi, inda aqalli ghaflatin aw na'satin. Nah, barakallahu fik, dalam keadaan minimal dia lalai, minimal dia ngantuk saja, rubbama taqau fi himan nas wa zuru'in nas fatufsiduha alaihim. Perhatikan ini. Bisa jadi apa? Ketika dia lalai, sedikit aja dia ngantuk, itu bisa jadi apa? Na'am barakallahu fik, akan terjatuh pada area yang dilarang tadi itu. Pekarangan manusia. Batasan wilayah larangan manusia. Dia akan masuk dan juga akan apa? Nah, masuk pada zuru'in nas, tanaman-tanaman manusia. Karena ada tanaman di situ, di wilayah larangan itu ada tanaman. Fatufsiduha, akhirnya hewan apa yang dia gembala itu akan merusaknya. Nah, barakallahu fiik, falhitah, maka yang berhati-hati, yang lebih berhati-hati, an yabta'ida 'anil hima, seseorang itu hendaknya menjauhkan diri dari tempat atau wilayah yang dilarang tadi. Bimasyiyatihi, dengan hewan binatang yang dia gembala, hatta la yaqa' fi, hingga dia tidak terjatuh di dalamnya. Mafhum? Hakadha al-mu'min ibti'aduhu 'anil mushtabihat huwa qaribun minas salamah. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Nah, dia menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang samar, itu adalah apa? Lebih dekat untuknya menuju keselamatan. Fa idza waqa'a fil mushtabihat nam qaruba ila al-khata'. Allah musta'an. Maka apabila seseorang terjatuh dalam perkara syubhat, perkara yang samar, perkara yang tidak jelas halal haramnya, maka akan apa? Akan dekat juga pada orang tersebut kekeliruannya. Allah musta'an. Kita lihat hadisnya. Wa bi hadisil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu hadisnya dihafalkan, pendek itu ya. Ini hadis ini pendek, tapi seringnya menghilangkan iskal. Ketika antum ragu dengan suatu perkara, ambil hadis itu selesai. Ragu ini halal haram ya? Ragu dan belum tahu jawabannya, minimalnya hadis ini yang diamalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Aman kan? Aman. Sampai jelas itu halal atau haram. Hadis ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sehingga hadis ini bisa menghilangkan iskal yang kaitannya dengan masalah keraguan. Ini halal atau haram ya? Ini boleh enggak ya? Ini jangan-jangan ragu dia, bimbang dia, belum yakin halal haramnya. Minimalnya mengamalkan hadis ini. Sampai dia bertanya kepada para ulama, sampai dia mempelajari dan ketemu jelas halal haramnya, baru bertindak. Paham? Ini bagus sekali hadisnya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Paham ya? Naam. Hadal makna. Inilah maknanya. Maknanya meninggalkan perkara yang meragukan dan beralih pada perkara yang tidak meragukan. Ini meragukan. Ini kalau ana mengembala kambing di sini, kira-kira masuk enggak kambingnya ini? Kira-kira. Kira-kira kambingnya masuk ke pekarangan enggak? Soalnya rumputnya hijau itu loh. Paham ya? Nah, meragukan kan? Minimalnya tinggalkan, ngembala di tempat lain gitu loh. Paham ya? Nah, itu lebih selamat. Itu kalau kita ungkapkan seperti itu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yablughu 'abdi darajatal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadzaran mimma bihi ba'sun. Masyaallah. Kata dalam hadis yang mulia ini, la yablughu 'abdi darajatal muttaqin. Hambaku, wala alam ini kemungkinan besar itu hadis qudsi. Paham ya? Karena ini potongan ya. Hambaku tidak akan mencapai tingkatan derajat orang bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang apa? Perkara yang tidak dilarang. Karena apa? Karena berhati-hati dari perkara yang dilarang. Jadi perkara yang tidak dilarang aja, karena dia melakukan itu pun dia tinggalkan. Kenapa? Karena bentuk hati-hati dia dari perkara yang diharamkan, yang dilarang. Bisa dipahami? Sesuatu yang dilarang itu jelas kita harus meninggalkan. Tapi kenapa kok ada perlu kita berhati-hati dengan perkara yang tidak dilarang pun kita berhati-hati? Kalau nggak jelas. Paham ya? Sampai tujuannya apa? Agar kita lebih berhati-hati dengan perkara yang diharamkan.
Mafhum? Naam. Wal maksud, dan yang diinginkan di sini anal mu'mina yakunu indahu minal hitah wal inayah. Hitah itu bentuk kehati-hatian, berhati-hati makna hitah itu. Paham ya? Bahwasanya seorang mukmin hendaknya dia memiliki apa? Memiliki sifat kehati-hatian, wal inayah, perhatian, wal bu'd, dan menjauh anil mustabihat, dari perkara-perkara yang samar, allati yaqifu fiha fikruhu, yang pikirannya masih berhenti di situ, wa qalbuhu, dan hatinya la yajzim, belum bisa memastikan. Paham ya? Belum bisa memastikan, masih mikir ini halal haram ya. Boleh enggak ya? Minjamkan uang bentuknya apa? Barang. Boleh enggak ya kira-kira? Minjamkan uang bentuknya barang. Kulkasnya harganya 5 juta, ya kan? Dibeli oleh apa? Pihak yang katanya bantu tadi. Kemudian konsumennya, dikasih kulkas dengan harga 5 juta tadi, tapi mengembalikannya dengan diangsur harga 7 juta. Paham maksudnya enggak? Kalau minjamkan 5 juta kembali ke 7 juta jelas riba. Tapi bentuknya barang. Ini pernah tanyakan para masyayikh ya, jangan sampai antum salah paham ya. Karena zaman sekarang itu ada yang bentuknya itu membantu tapi samar sekali. Caranya, triknya itu halus sekali, padahal riba. Jadi dia caranya ngajak konsumen atau ngajak orang pelanggan, nanya, "Mau butuh kulkas merek apa?" Merek Sharp katanya. Mereknya apa? Sharp gitu ya. Atau misalnya ya, diajaklah dia ke toko. Dibelikan oleh pihak orang yang siap bantu katanya tadi ya. Nah, barakallahu fik, atau istilahnya apa ya biasanya? BMT. Pernah tanyakan soalnya. Kemudian diajak oleh BMT ke toko kulkas. BMT ngelunasi kulkas harga 5 juta contohnya. Dikasihkan kepada orang pelanggan tadi. Pelanggan bayar ke BMT 7 juta. Nah ya, kredit itu ribanya di situ. Kenapa? Sebenarnya dia minjamkan uang bentuknya barang. Seharusnya kalau dia nolong 5 juta tadi udah, nanti kalau seandainya kamu kembalikan juga 5 juta. Cara yang kedua, yang dibolehkan. Yang pertama enggak boleh ya, yang dibolehkan BMT menyediakan kulkas di situ. Mau enggak kira-kira? Jadi BMT menyediakan kulkas di situ, sudah dibeli oleh BMT nih kulkasnya di situ. Nah, jual beli kredit baru boleh. Tapi kalau di kantornya kosong belum, cuma nawar-nawarin, diajak ke toko, suruh milih, nanti BMT ngelunasin, dia bayar ke BMT kredit, itu pernah tanyakan riba. Sebenarnya trik minjamkan uang bentuknya barang itu enggak boleh, hati-hati loh ya. Nah, barakallahu fi. Kalau yang kedua tadi boleh, kenapa? BMT beli kulkas dulu, kulkas, kemudian motor disiapkan di kantor BMT itu. Kemudian dia jual. Kalau kredit harganya 10 juta, kalau kontan 9 juta misalkan, nah, boleh. Itu baru boleh. Karena barang udah ada. Dia jual belinya kredit. Sah kan? Kalau ini kan seakan-akan minjamkan uang bentuknya barang. Paham ya? Cuman sudah dilunasi oleh BMT, pelanggan bayar ke BMT dengan kredit. Paham ya? Nah, harganya 5 juta, kemudian kreditnya 7 juta. Beda atau sama? Beda ya. Nah, itu hati-hati, pernah tanyakan soalnya. Samar gitu loh. Samar sekali. Samarnya itu apa? Kayak enggak ada ribanya, padahal riba. Ternyata ilahnya itu apa? Sebenarnya dia ingin nolong karena orang ini enggak punya uang. Tapi nolongnya itu dia tanya perlu apa? Bentuknya barang. Cuman mengembalikannya lebih dari barang yang dia kasihkan harganya. Paham ya? Itu yang muskilahnya situ. Nah, terus bagaimana biar tetap jalan? Kalau ingin tetap jalan tadi itu, nyediakan barangnya sudah di tempatnya. Baru dia jual beli kredit atau kontan baru boleh. Nah, yang samar barakallahu fi itu ahsannya dihindari. Kalau samar ya. Nah, makanya hati-hati kalau masalah belum jelas ini, pikirannya masih berhenti, hatinya masih belum pasti ya. Fi ihtiyatihi wa fi bu'dihi anha salamatul lidinihi. Lihat ini. Sikap dia berhati-hati dan menjauhi perkara tersebut merupakan keselamatan untuk agamanya. Ini penting sekali ya, barakallahu fiik. Nah, kelihatannya kalau kita perhatikan kan kayak biasa-biasa aja kan, orang misalkan tukar menukar emas. Itu kalau orang enggak paham dikirain boleh ya. Nah, emasnya yang dia punya itu emas yang karatnya rendah, 5 gram, ingin ditukar dengan emas 1 gram yang karatnya tinggi. Nah, itu pada asalnya kelihatannya boleh-boleh aja kelihatannya, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena emas termasuk apa? Benda yang riba. Caranya bagaimana? Kisah ketika ada seorang sahabat waktu itu, nah dia ingin apa? Ingin tabadul, 1 sak kurma
yang bagus ingin ditukar dengan stok kurma yang jelek. Rasulullah mengatakan jangan. Itu adalah riba yang sebenarnya. Maksudnya bagaimana caranya kata Rasulullah? Jual dulu yang 2 stok kurma yang jelek ini, hasilnya tuh beli 1 stok kurma yang bagus. Jual dulu 5 gram emas yang karatnya rendah ini, hasilnya untuk beli emas yang 1 gram yang karatnya tinggi. Caranya gitu. Paham ya? Jadi kalau perkara samar itu hati-hati. Tapi kalau jelas enggak masalah. Kita lihat lagi. Wassalamatu li'irdihi, dan juga keselamatan untuk kehormatannya, wa bu'dun lahu 'anil wuqufil haram, dan juga bentuk barakallahu fiikum, dia menjauhkan dirinya dari perkara terjatuh dari perkara yang haram. Wa mata waqa'a fit tasahul fi hadhil umur, maka kapanpun dia terjatuh dalam perkara bermudah-mudahan dalam perkara ini, sara yushbih 'alal ra'i alladhi yar'a ibilahu aw baqarahu aw ghanamahu haula mazari'in nas. Lihat ibaratnya. Maka kata beliau, maka wa mata waqa'a fit tasahul, maka kapan orang itu terjatuh dalam perkara bermudah-mudahan pada perkara ini, maka menjadilah orang tersebut seperti keadaan pengembala tadi. Pengembala yang dia mengembala ontanya atau sapinya atau kambingnya di wilayah di sekitar barakallahu fik, sawah orang. Di sekitar ladang orang. Biasanya orang kan punya ladang, punya sawah itu kan, ditanamin padi atau ditanamin barakallahu fik buah-buahan atau tanamin rumput. Nah, ibaratnya seperti ini. Dekat-dekat ujung-ujungnya terseret. Paham ya? Sudah tahu syubhat, dia penasaran masuk. Akhirnya perkara yang haram, wa na'udzubillah. Jadi kalau perkara syubhat, minimalnya tadi aghza, dijauhi. Paham ya? Dengan dalil yang pendek, bagaimana Islam dalilnya Islam? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Aman sudah. Karena jual beli itu aslinya yang jelas itu jelas sekali, yang samar itu kita perlu hati-hati sampai jelas halal atau haramnya. Mafhum insyaallah? Naam. Ternyata masih panjang juga barakallahu fiik ini yang kita ambil. Nasallahu as-salamata wal afiyah, yang distorkan hadis yang kelima itu ya, insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.